رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji selalu dan teratur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghariyah. As-su'al ila kam tanqasimul bid'atu. Jawab, qasamal ulama rahimahumullah al-bid'ata ila qismaini, hasanatun wa qabihatun. Kita masuk pada pembahasan seputar tentang pengertian bid'ah. Pembahasan penting ketika kita melakukan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa pembahasan bid'ah ini penting? Karena kata bid'ah ini menjadi jargon-jargon sekelompok tertentu yang dengan mudahnya menuduhi praktek-praktek amaliyah kita kaum tuha dengan lafaz bid'ah yang tadi disebut. Ulul ulami, kenapa penting pembahasan pengertian bid'ah itu kayak apa? Karena kata bid'ah ini menjadi bulan-bulanan dan jargon-jargon yang selalu diangkat oleh sekelompok orang, sekelompok paham tertentu, yang mana jargon bid'ah ini mereka hujankan kepada kita, kepada praktek-praktek amaliyah kita kaum tuha bahasanya, yang kemudian mereka mengatakan kita ini salah. Di sini pembahasannya ila kam tanqasimul bid'atu. Bid'ah itu sendiri terbagi berapa? Jawab, qasamal ulama rahimahumullah al-bid'ata ila qismaini. Para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum tuha, mereka membagi bid'ah menjadi dua. Dinyatakan bid'ah dibagi dua. Hasanatun wa qabihatun. Yang pertama disebut bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tapi baik. Nah, itu artinya kan sesuatu yang sifatnya hanyar. Apa maksud ulun hanyar itu? Kada suah digawi oleh Nabi sampai Nabi meninggal, tapi hasanatun bagus saja digawi oleh umat Islam. Yang kedua qabihatun, bid'ah yang buruk atau jelek, garis miring dikenal dengan dolalah, bid'ah nang malalain, menyanyalah. Pahami ini dulu.
kita kaum Tuha Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah tuh yang baik, bagus, ulama pun menggawinya, bahkan sahabat pun menggawinya, padahal Nabi kada menggawi. Bayangkan, sahabat Nabi ketika Nabi meninggal menggawi bid'ah hasanah nih, yang Nabi sampai menghembuskan nafas terakhir kaduswah menggawi tersebut dalam ibadah. Sahabat yang menggawi ada itu. Itu definisi bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tapi baik. Yang kedua bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah, sesuatu yang baru tapi sesat, menyenyalah, malalain. Soal ma hiya al-bid'atul hasanah. Lalu selanjutnya pertanyaan, apa gerangan yang dimaksud bid'ah hasanah? Jawab, al-bid'atul hasanah hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitaba wa sunnata min haitsu itharul anfa' wal aslah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang dipandang oleh imam-imam atau ulama-ulama yang bujur, yang mana sesuatu yang dipandang mereka tadi berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah dari segi lebih memilih mana yang bermanfaat, mana yang lebih maslahat. Nah, itu definisi bid'ah hasanah. Dengarkan. Di zaman Nabi kada pernah digawi sampai Nabi meninggal. Tapi tiba-tiba contohnya muncul di zaman sahabat. Kayak apa contoh bid'ah hasanah? Mengumpulkan Al-Quran ditulis dalam mushaf. Al-Quran yang saat ini pian baca, yang pian lantunkan, bahkan urutan suratnya pun itu sahabat-sahabat yang berinisiatif mengumpulkan. Zaman Nabi kayak apa? Al-Quran itu hafalan, diturunkan wahyu pada Rasul, disampaikan pada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat banyak mengingat dan menghafalnya, dan Allah yang maha memudahkan hafalan tersebut. Sampai Nabi meninggal, kadang-kadang yang tertulis di kertas atau di kulit binatang. Kadang-kadang. Kapan Al-Quran dikumpulkan? Jam'ul Quran atau dikumpulkannya Al-Quran di era sahabat. Hasil kesepakatan sahabat-sahabat, dan itu jauh setelah Nabi meninggal. Kenapa? Takutan hilang dari isi kepala. Karena sahabat-sahabat semakin bertambah umur semakin tua. Ada yang wafat berdahulu dan yang lain tercerai-berai karena Al-Quran yang 20 tahunan Allah turunkan di tengah-tengah sahabat. Lalu berinisiatiflah ditulis, dikumpulkan 30 juz menjadi kitab suci Al-Quran. Apabila definisi bid'ah itu pian sempit benar mengartiakan, apapun yang kadada di zaman Nabi yang berkaitan tentang agama, maka hukumnya bid'ah dan kada boleh digawi. Pengertian sempit itu mencederai praktek yang digawi sahabat sendiri, termasuk mengumpulkan Al-Quran menjadi kitab tertulis. Yang mana sahabat itu melakukan hal tersebut atas pertimbangan manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam berikutnya. Karena generasi Islam semakin kesini, semakin kemari, semakin kada sekuat generasi awal keimanannya, hafalannya dan sebagainya. Pahamlah biar. Berbulik pada kitab tadi. Ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu itharul anfa wal aslah. Bid'ah hasanah itu adalah satu amal atau satu perbuatan yang dilihat oleh ulama-ulama yang lurus,
sesuai aja dengan Al-Quran dan hadis arahan Nabi, dan mereka itu melakukan hal tersebut atas pertimbangan min haitsu itsarul anfa wal aslah. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih maslahat. Wa dzalika ka fi'li sahabati fi jam'il Qur'an fil mushaf. Nah, ini diberi contoh. Apa contoh bid'ah hasanah? Seperti perbuatan sahabat-sahabat Nabi di dalam mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dinyatakan itu bid'ah. Tapi karena kita ahlu sunnah wal jamaah, bid'ah hasanah pengertiannya. Bid'ah yang baik. Nah, ini sebenarnya satu argumen kuat ketika pian bertamu orang-orang di luar sana yang ketujuh membid'ahkan amaliyah kita. Kita mengadakan pembacaan Maulid Nabi bid'ah. Pernah lah pian menjumpai orang lain itu. Kita mengadakan pembacaan zikir berjamaah Maulid Nabi sholawat bid'ah. Udah mau? Itu menyalahi ajaran agama. Nabi kada pernah bermaulid. Wah, ngerinya leh. Lalu bagaimana kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan bahwa praktek bermaulid itu kada menyalahi? Ayo kayak apa yang menjelaskan? Kembali ke definisi tadi. Apa itu bid'ah hasanah? Sesuatu yang yuwafiqu alkitab wa sunnah, berkesesuaian dengan intisari ajaran Quran dan hadis. Bulikakan keperingatan maulid, apa gerang mekanisme maulid itu isinya apa? Sekarang ini contoh sebuting maulid jauh ulun contohkan. Di dalam maulid Nabi itu isi kandungannya apa? Yang pertama, berkumpulnya umat Islam di satu tempat berzikir mengingat Allah. Kenapa maulid dikatakan mengingat Allah? Perhatikan lafaz-lafaz maulid yang dibaca. Isinya doa kepada Allah, menyebut nama Allah, bersalawat pada Nabi. Berapa puluh nama Allah disebut dalam maulid yang dibaca itu. Artinya satu yang kita ambil di dalam praktek maulid, yang pertama nomor satu zikir berjamaah, dan itu ada dalilnya tentunya zaman Nabi. Zikir berjamaah ada sahabat-sahabat kayak itu, dan Nabi kadang mengingkari. Di dalam maulid Nabi ada praktek bersolawat. Diawali maulid itu ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Solawat itu. Lalu pertanyaannya, apakah bersolawat itu kada ada dalilnya? Sawat mengatakan solawat kada ada dalil, dungu manusia itu. Tahu dungu lah ini. Bodoh, super bodohnya. Saben Jumat khatib membaca dalil solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada dalil Al-Quran salawat. Kemudian di dalam maulid Nabi isinya apa? Berdoa. Di ujung rawi itu doa berjamaah. Doa itu ada dalilnya. Baduyau. Taulah baduyau. Al-Qur'annya, haditsnya baduyau dalil doa. Di dalam maulid Nabi itu ada praktek silaturahim di dalamnya. Orang taki hijau tak kumpul lawan orang hikun misal. Orang jangkung datang juga hadir bertamu lawan orang murung budak. Orang jalan beli bertamu misalnya lawan orang kasiau. Terjadi silaturahim antar muslim, musafa'ah, bersalaman di majelis. Ada kada dalilnya itu? Ada.
Banyak beliau tentang dalil silaturahim, musafah dan sebagainya. Praktek-praktek tadi tunggal butingan digabung jadi satu kegiatan yang dikenal dengan pembacaan maulid. Kira-kira yuwafiqu alkitab wa sunnah. Berkesesuaian kalau dengan Al-Quran dan hadis. Berkesesuaian. Dari mana waninya madakan bid'ah? Praktek-praktek ajaran Islam dikumpulkan jadi satu, jadilah peringatan maulid. Judulnya memang peringatan maulid. Tapi ikam jangan melihat kulit luar, praktek di dalamnya. Masing-masing ada dasar, ada dalilnya. Kada sembarang orang yang mencontohkan membaca maulid. Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang maulid Dibai, itu ulama besar. Puluhan ribu hadis hafal. Ratusan ribu, puluhan ribu hadis hafal. Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dibai itu nang mengarang maulid Diba. Tiba-tiba ada orang dari Tanjung maulid Nabi bid'ah. Ditakuni berapa hafal hadis? 3. Kullu bid'atin dolalah. Sabuting innamal a'malu binniyat. 2. Yang ketiga, sallu kama ra'aitumuni usolli. 3 hafal hadis membaca yang salah. Yang disalahkan ulama sekelas Abdurrahman Ad-Dibai. Bagaikan langit dan sumur. Makanya bingung kita kadang orang-orang yang bebaya hijrah, bebaya belajar, tapi salah ambil guru, menyalahkan dengan praktek-praktek kaum Tuhan yang sudah ratusan tahun digawi. Ulama yang mencontohkan, yang mengarang maulid itu kada orang ecek-ecek. Mohon maaf bahasanya ecek-ecek. Bukan orang-orang yang pasaran, orang-orang yang basalawaran handal. Yang mengarang maulid itu ulama berataan. Sebutkan aja pian maulid apa? Maulid Syaraful Anam, ulama mengarang. Maulid Ad-Dibai, ulama besar mengarang. Maulid Habsyi Sintudurat, ulama Yaman. Sayyid Ali Habsyi. Maulid apa lagi? Seberataan penyusun maulid itu ulama. Buktinya mereka bisa menyusun maulid dengan indahnya. Dan itu ambil dari sirah sejarah Nabi. Yang menyalahkan bermodalkan janggut wara, mohon maaf, ulungin berjanggut pang ya. Tapi kadang modal janggut, hadits hafal 3, salawar di bawah lintuhut, bid'ah. Bahkan saking ekstrimnya ulun manamui bebuhan masjid kawanan ulun membuka kotak amal. Kotak amal tahu kalau pian. Pas dibuka anak dihitung ada 10 ribuan. 10 ribuannya bertulis pulang. Ada tulisan pakai pulpen ditulisi. Apa tulisannya? Jangan sampai uang 10 ribu saya ini dipakai untuk peringatan maulid karena tidak ada dalilnya. Baik. La haula wala quwata illa billah. Ini kada berdustaan ulun bekisah. Melihat ulun fotonya sampai akan buahnya. 10 ribu jangan 100 ribu, oke lah. Sawat ditulisi jangan sampai uang saya ini, amal saya ini dipakai untuk ongkos peringatan maulid. Boleh kakan kurangnya. Lucu lah. Nah itu tadi masalah maulid. Praktek di dalamnya itihi. Ada dasarnya berataan. Memang, ini sedikit kita kupas. Memang semakin maju zaman, semakin kesini ada juga praktek-praktek maulid yang kalimpatan, yang harus dibujuri. Ada juga yang harus dibujuri. Kita tetap menilai itu di tengah. Kita bijaksana menilai. Kada seberatan maulid kemudian langsung bagus. Karena di luar sana ada praktek maulid yang menyalahi syariat. Contoh kayak apa? Binian lakian gabung, duduk, bakarabut. Tahu bakarabut lah. Artinya kadada seka, kadada pemisah. Jamaah lakian, binian campur aduk. Nah ini kalau kawa jangan. Karena ikhtilat, bergabung lakian binian, mau bagaimanapun, itu menyalahi aturan syariat. Apalagi berpandiran. Ulama lagi baca maulid, contohnya.
Ini apa pacaran duduk di majelis, behigaan mang duduk, kada di sela-sela, kada di seka-seka. Nah ini salah, bujuri. Atau gara-gara maulid sampai sembahyang kada tegawi, salah. Kita kada menutup mata, ada praktek-praktek nang terlalu offside bahasanya, bujuri gitu. Atau peringatan maulid, ceramahnya malayau-layau contohnya. Kada dulu membahas ilmu, mengisahkan cinta-cinta, pacaran, film India. Kan wah ini nang pidato macam-macam, nang ceramah-ceramah zaman ini. Ada nang berceramah 5 menit baca hadis, sisanya parak sejam kisah. Dan kada ada dasar dari kitab, meramiakan warak ketawaan. Jangan. Ubah supaya umatnya tambah berkualitas keilmuannya. Boleh guyon bercanda boleh, tapi jangan limpat bercanda begayaan terus, jangan. Nah, kita bijaksana menilai kalau memang praktek maulid itu ada yang sudah offside benar, bujuri. Solawatan zaman wahini nang berpanggung-panggung, kalau ada praktek kada baiknya, bujuri. Lakian binian duduk behigaan, tetawaan, apalagi nang pacaran, berpangku-pangku, bujuri. Atau gara-gara solawatan nang kayak itu, ada bersembahyangan lagi, subuh, isya, bujuri. Yang fardu utamakan. Gitu. Kafi'li sahabati fi jam'il Qur'an fil mushaf. Contoh bid'ah hasanah seperti para sahabat mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Wa jam'in nas li salati tarawih. Contoh bid'ah hasanah lain, dikumpulkannya jamaah salat tarawih berjamaah. Nah, perlu pian paham sejarah. Sembahyang tarawih itu zaman Nabi sampai Nabi meninggal furoda, surangan-surangan. Dengarkan nih. Tarawihnya Rasulullah itu surangan-surangan. Kada berjamaah masing-masing. Dan kada menentu 20 rakaat. Ada 8 rakaat. Ketika Nabi meninggal dunia, lalu yang menjabat khalifah Sayyidina Abu Bakar, kayak itu tetap tarawih, surangan-surangan. Ujung sana, ujung sini di Masjid Nabawi itu. Kada berjamaah. Di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar berinisiatif. Ujar Sidin, aku lihat malam Ramadan kurang di ujung sini sembahyang, ujung sana sembahyang, di tengah sini, di pelataran. Lalu Sayyidina Umar berinisiatif kumpulakan barataan berjamaah dipimpin sahabat yang hafal Quran. Semenjak itu sampai zaman wahini tarawih berjamaah digawi. Bid'ah itu, bukan Nabi yang mencontohkan. Manusia biasa, tapi sahabat Nabi. Tapi tetap bukan Nabi, bukan musyarri', bukan yang membawa syariat. Artinya bid'ah, tapi sudut pandang kita ahlu sunnah, sesuatu yang bid'ah tapi hasanah, baik, bagus. Bahkan mereka-mereka yang saat ini katuju membid'ah-bid'ahkan, menggawi juga tarawih berjamaah. Kalau hendak murni, alasannya memurnikan Islam, umpati Nabi, surangan-surangan aja kan. Nah itu. Tapi kadang bebuhannya ada aja jawaban terus. Oh beda kalau tarawih itu. Karena Sayyidina Umar mencontohkan. Karena Nabi bersabda, ujar Nabi, Abdu alaiha bin nawajid. Apabila aku meninggal, pegang teguh khulafa rasyidin min ba'di. Setelah aku meninggal, pegang teguh khulafa rasyidin. Abdu alaiha bin nawajid. Umpati ajaran khulafa rasyidin, gigit atau apa bahasa kita gigit tuh? Igut bin nawajid dengan gigi geraham.
Nabi menyuruh mengompati khulafa rasyidin, ujar bebuhan nang katujuh membid'ahkan. Sehingga karena khulafa rasyidin nang mencontohkan tarawih berjamaah, maka boleh kita umpati. Wah, kayak bagian menjawab. Ketika buhannya ada aja jawaban. Oke. Apapun praktek sahabat karena termasuk 4 khulafa rasyidin, Buhan Ikam pun menggawi dan Buhan Ikam mengatakan itu kada bid'ah. Sekarang Imam Bukhari, Imam Muslim masuk khulafa rasyidin kada? Kada masuk. Jauh setelah zaman 4 sahabat, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis menjadi satu kitab, bid'ah atau kada? Bid'ah itu. Nabi kada menyuruh. Catat pandiranku, kada suah Nabi nyuruh. Sahabat kada ada mencatatnya. Kada ada membukuakan besilah itu kada ada hadis itu. Kapan? Zaman Imam Bukhari dikumpulkan. Kenapa bukan Ikam nang katujuh manudu bid'ah memakai juga kitab Bukhari, bukan kayak itu bid'ah? Kalau kita mengacu kepada pengertian bebuhan Ikam, bid'ah itu apapun yang baru kada suah dicontohkan Nabi dan 4 sahabat, maka itu bid'ah, dolalah, sesat. Kalau kita berpijak dengan definisi sempit Ikam masalah bid'ah, buang Bukhari Muslim. Karena itu bukan di zaman sahabat dikumpulkan menjadi satu kitab. Zaman Nabi, zaman sahabat, hadis itu hafalan. Kenapa Ikam mau umpati juga, mau ambil kitab Bukhari lalu melajarakannya juga? Nah, intinya mereka itu standar definisinya rancu benar. Pahamlah rancu biar. Ditakuni apa gerang pengertian bid'ah? Bid'ah itu setiap sesuatu amal yang baru yang kada suah dicontohkan Nabi dan 4 sahabat khulafa rasyidin kada suah mencontohkan. Sesuatu amal yang baru yang kada suah zaman Nabi, zaman 4 sahabat. Oke. Konsisten. Itu takrif definisinya oleh bebuhan Ikam. Nang katujuh membid'ahkan. Sekarang kitab Bukhari, kitab Muslim berarti bid'ah sesuai pengertian buhan Ikam tadi. Begitu pula hal-hal yang sifatnya baru. Malistriki masjid, malistriki musola, malampui masjid, malampui musola. Oh, itu urusan dunia. Dunia lain pulang, ujar buhannya. Ada aja jawaban. Kenapa wadinya Ikam membeda-bedakan bid'ah itu ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Ikam nang membagi dua. Tadinya buhan Ikam menyalahkan kami membagi dua bid'ah, padahal Nabi kadang membagi bid'ah baik, bid'ah buruk. Kalau kita nih Ahlus Sunnah, syarek banyak, bid'ah jangan dibagi dua, bid'ah sebuting, sesat berataan. Ketika kita paparkan dalil, bebuhan Ikam pang dakwah pakai mic, khutbah Jumat pakai mic, pakai HP dalam dakwah menyebar ilmu. Itu bagian keagamaan jadinya. Bahkan tulak haji berpesawat. Keberangkatan kita ibadah ketika menunggangi pesawat. Zaman Nabi kada berataan, zaman sahabat kada berataan. Oh, itu perkara dunia. Bid'ah itu terbagi dua aja. Bid'ah keagamaan, bid'ah dunia. Kalau dunia kada apa-apa. Sejak kapan Nabi membagi dua pulang bid'ah dunia, bid'ah akhirat? Tadinya buhan Ikam menyalahkan kami membagi dua bid'ah baik, bid'ah buruk. Nah, artinya rancu. Sebenarnya rancu. Pengertian buhannya dan ketujuh menyalahkan kita tuh. Nah, itulah. Kalau kita aswaja, bid'ah terbagi dua. Bid'ah yang baik, hasanah. Bid'ah yang buruk. Apa bid'ah yang baik? Sesuatu yang baru, kadada zaman Nabi, tetapi tetap ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dasarnya kada spesifik menyebut. Cuma sasuruhan yang sifatnya umum perintahnya. Kayak maulid tadi. Kenapa maulid kita kada bid'ahkan? Isi kandungan dalamnya ada dasar berataan. Salawat, dzikir, doa, silaturahim, menta'zim Rasulullah sebagai syiarnya Allah. Ada berataan. Ulun beri contoh. Ini supaya pian orang awam lebih naham. Apel halal apa haram? Halal apa haram? Apel dimakan? Halal, mubah. Jeruk halal apa haram? Halal. Pisang halal. Kanas halal.
Kecap, yang mana kecap itu terbuat dari kedelai, halal. Apa lagi? Timun, halal haram? Halal. Buah-buahan tadi gabung jadi satu, jadilah pencok. Apa pencok bahasa Indonesianya? Pencok bahasa Indonesia apa? Ada bahasa Indonesia ada. Hah? Rujak. Rujak bahasa Indonesianya, katakan. Jadi pencok halal apa haram pencok dimakan? Halal apa haram? Sebelum pian mengatakan halal, lihat isinya. Oh, isinya pisang, timun, apel, kanas, kecap, garam. Setelah melihat isinya, halal berarti dikonsumsi. Nah, kurang lebih analoginya kayak itu maulid. Bisa aja kita aswaja supaya buhannya kada menuduh bid'ah, kita mau ala baleho peringatan maulid. Kada usah lagi kita nang peringatan maulid karena dituduh bid'ah. Hadirilah umat Islam, pembacaan Al-Quran, plus sholawat, plus doa bersama, plus zikir bersama, plus silaturahmi bersama, plus makan bersama. Wah, supaya kada lagi disambat bid'ah. Tapi kasihan nang membaca kendaraan lalu apa nih panjangnya acara juga. Jangka peringatan maulid paham orang oke. Mohon maaf banget lah. Bebuhannya tuh kada konsisten nang menuduh kita nih menggawi bid'ah. Mereka menuduh kita ini terlalu berlebihan. Mahauli ulama. Kan kita nih ketujuh mahaul ulama, rame ribuan orang datang. Mereka tuduh tuh bid'ah. Kada boleh haul ulama itu kada boleh. Sekali ulama mereka meninggal, hebat konten YouTube mereka berulah mengenang Ustadz Fulan, Ustadz ini, Ustadz. Sama aja mang. Beda bahasa. Kada konsisten bukan itu. Mengenang 100 hari Ustadz ini mengisahkan kebaikannya. Haul kayak itu kada prakteknya. Membaca manakib nang dihauli kada. Sama. Tapi kita nang disalahkan praktek haul kita bid'ah. Ikam sama aja, beda bahasa aja. Ikam mengenang, kami haul bahasanya. Isinya sama praktek mekanismenya. Inya bahasa otomotifnya sarik lawan Avanza tapi memakai Xenia. Paham lah dia? Sarik lawan Avanza tapi buahnya pakai Xenia. Podo aja mas. Sama pada Astra, sama mesinnya, narannya aja harga telarang Avanza bang dikit. Nah ini masalah bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Perlu kita paham ini. Jangan pian tamakan jargon bid'ah. Wal adzan al-awwal yaum Jum'ah. Contoh bid'ah nang baik lagi, adzan pertama hari Jumat. Zaman Nabi hari Jumat tuh sembahyang Jumat adzan sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar sekali, zaman Sayyidina Umar sekali. Ketika di zaman Sayyidina Utsman adzan Jumat 2 kali. Nabi kada suah 2 kali. Bid'ah. Tapi ini maslahat, pertimbangan orang-orang yang berniaga di pasar kada tahu diri. Lalu diadzankan adzan pertama supaya ampihan dagangan ke masjid berataan, lalu adzan yang kedua yang asli. Tuh Sayyidina Utsman pendapatnya. Wa kadzalika ma uhditha min ar-rubut wa madaris wa ghairihima min al-qurbat al-mardiyah. Begitu pula contoh bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dibangunnya pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang mana itu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang diridhoi. Pesantren, sekolahan, madrasah, bid'ah itu. Zaman Nabi kada ada sekolahan. Kada ada nang termanajemen menjadi satu sekolahan bangunan itu kada ada zaman Nabi. Di mana menuntut ilmu zaman Nabi? Masjid Nabawi. Di situ belajaran langsung Nabi nang. Lalu pesantren dan semacamnya bid'ah. Tapi dalam sudut pandang kita hasanah, baik, bid'ah yang baik. Karena dengan pesantren lalu bisa kita mengelola hawa nafsu santri, dikurungnya di asrama, kada melihat dunia luar, lebih fokus dengan ilmu agamanya,
2-3 tahun kayak itu terbiasa terkurung jadi pribadi-pribadi nak soleh. Zaman Nabi kadada mengurung anaknya itu kada boleh keluar pagar, dada. Ternyata mereka nang ketujuh membid'ahkan kita membangun juga pesantren. Kayak apa nih, Nek? Sarik lawan Avanza tapi memakai Xenia. Sarik lawan Toyota Rush tapi memakai apa? Sesamaan Toyota Rush tuh. Hah? Terios. Nah, itulah gambar. Kada konsisten itu tadi. Faqulu ihsanin lam yu'ad fil adin nabawi fa bid'atun hasanah wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat, mencerdaskan kita seberataan sehingga kita kada goyah di dalam menggawi amaliyah yang sudah dicontohkan para wali-wali, ulama-ulama sholihin dari kalangan kita. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam. Adzan isya.